Tahun 1998, Indonesia berada di tengah krisis besar. Harga naik, ekonomi runtuh, dan kemarahan rakyat terhadap pemerintah mencapai puncaknya. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Jalanan Jakarta dan kota besar lain dipenuhi mahasiswa, rakyat, dan juga kelompok tak dikenal yang siap meluapkan amarah. Namun, di balik kerusuhan itu, terjadi tragedi yang jauh lebih, pemerkosaan massal terhadap perempuan, terutama mereka yang berasal dari etnis Tionghoa, antara 13 hingga 15 Mei 1998 di tengah kekacauan politik dan pembakaran massal. Tercatat ratusan perempuan menjadi korban pemerkosaan brutal. Sebagian bahkan disiksa dan dibunuh setelahnya. Banyak yang diserang di rumah mereka sendiri, di tempat kerja, di jalan, bahkan di pusat perbelanjaan yang sedang dijarah. Kesaksian para korban menggambarkan kengerian yang tak terbayangkan. Ada yang diserang oleh kelompok bersenjata, ada yang dibakar hidap-hidap setelah diperkosa, dan sebagian lainnya hilang tanpa pernah ditemukan kembali. Kasus ini bukan hanya tentang kekerasan seksual, tapi juga rasisme dan kebencian yang menumpuk selama bertahun-tahun. Korban mayoritas adalah perempuan Tionghoa, menjadi sasaran karena dianggap simbol kemakmuran dan musuh dalam krisis ekonomi saat itu. Pemerintah kala itu menjanjikan penyelidikan, bahkan membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF. Namun hingga bertahan-tahan, hasil penyelidikan tidak pernah benar-benar tuntas. Banyak saksi takut bicara, banyak bukti hilang, dan tidak satu pun pelaku utama dihukum. Tragedi ini menjadi sorotan internasional. Media luar negeri seperti Time, BBC, dan The New York Times melaporkan secara luas menyebut tragedi itu sebagai a dark chapter of Indonesia's democracy. Bagi para korban, luka itu tak pernah hilang. Banyak di antara mereka yang memilih meninggalkan Indonesia membawa trauma seumur hidup. Sementara sebagian lain tetap berjuang untuk bersuara agar sejarah tidak dilupakan. Kini, lebih dari 2 dekade kemudian, tragedi itu menjadi pengingat bahwa dalam situasi kacau, manusia bisa kehilangan kemanusiaannya. Jika kamu penasaran dengan catatan kriminal lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya!